Dan saya juga melihat bahwa kawan-kawan kita semua ini, semakin hari Islam ini semakin hancur. Coba ibu bapak perhatikan. Tadi-tadinya kita di baris terdepan dalam perjuangan dakwah ini, tidak ada satupun harap kepada siapa, semuanya pada tiarap. Semua pada takut, sementara usia kami selalu bertambah dan satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kalau nggak salah seorang Habib Al-Habib Hasan Asegaf kembali ke rahmatullah. Beberapa bulan yang lalu Sarifah istri daripada Habibana Muhammad Rizik Syihab meninggal dunia. Jangan-jangan nanti Pak Haji insyaallah tahun depan tidak ada lagi nama saya, sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak pikir takut saya begitu? Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa-berdoa begitu Pak. Kenapa saya berdoa begitu? Istri saya tegur. Setiap kami minal laila fatahajat bihi. Tahajud malam itu doa saya. Kapan akhirnya aku dikubur ya Allah? Menangis saya, dalam doa itu saya menangis. Mengapa bangsa ini yang mayoritas Islam, tapi dari atas, dari pemimpin sampai pejabat yang ada di pedesaan munafik terhadap agama ini? Ya Allah, lebih baik mati daripada melihat kondisi seperti ini. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani, tidak ada yang berani berteriak. Hanya satu orang yang kita hadapi, dan orang itu yang siang malam diserang, baik para politisi, para aktivis, ya, ketua-ketua umum partai. Satu orang ini saja tidak bisa kita kalahkan. Saya terus berpikir ada apa ini? Bukan karena Jokowi yang kuat, bukan karena Jokowi yang kuat. Siapa? Dosa kita semua. Ini dia. Terlalu banyak orang munafik. Saya curiga jangan-jangan pejabat-pejabat kita ini 80% adalah golongan munafik. Adalah golongan munafik. Jadi untuk apa kita berjuang? Kalau hanya bilang ustadz, hanya bilang kiai, Allahu Akbar. Kiai ustadz disorok 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Contoh itu yang mulutnya bicara sampai berbusa-busa itu. Dulu di barisan kita itu Haikal Hasan itu. Nah, itu tidak ada yang berani bicara tentang dia itu. Kalau pengkhianat, tetap pengkhianat. Sampai di sini pengikut Haikal Hasan, tunggu saya pulang, cegat saya di jalan. Dulu saya di penjara, para munafik ini berteriak, Yahya Waloni setelah di penjara ciut nyalinya. Woi, ciut bagaimana kawan? Hah, justru saya tambah radikal, saya tambah keras. Ciut di mana? Kapan pernah ciut? Sekali tetap harimau, nggak pernah jadi kucing, nggak pernah jadi penjilat. Ini dia, yang tadinya dia dengan kami, sama-sama Habibana. Inilah kalau orang, saya sudah curiga dari awal. Kalau memang betul-betul pejuang, pasti injak di jeruji besi, pasti masuk penjara. Kok ini orang nggak masuk penjara? Ada apa ini? Ular kepala dua. Inilah cara Yahudi. Itu yang dia baca itu adalah filosofi saya sampaikan Jenderal 4 bintang, jago strategi. Siapa namanya? Rommel. Jenderalnya Nazi Jerman. Dia katakan, Goebbels, tangan kanan Hitler, mengatakan, lebih baik menghadapi 1000 pembunuh daripada menghadapi satu orang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Mereka itu bagaikan lalat yang berputar-putar pada fesus, dan makanan mereka adalah fesus, kotoran, tai. Inilah konsumsi mereka. Di bulan Ramadan ini kita konsumsi yang baik-baik. Amin ya Rabbal. Saya 18 tahun ikut Ramadan. Sudah 18 tahun usia keislaman saya. 11 Oktober tahun 2006. Sekarang tanggal 3
Maret tahun 2024. Berarti usia keislaman saya, usia umur saya 18 tahun. Pak Haji yang sudah tua, saya baru 18 tahun. Itu yang kesana-kesana itu sudah tidak dihitung, Pak Haji. Ya, yang masih kafir itu ditutup jadi kertas putih. Jadi untuk apa saya mau takut dalam perjuangan ini? Saya pernah ikut jemaah tablik 40 hari 40 malam di kerong-kerong di Makassar, di Sulawesi, di Toli-Toli. Saya keluar dari jemaah tablik. Kenapa? Apa saya keluar? Karena setiap masuk masjid diusir kami. Enggak betul ini, Ustaz? Nah, saya orangnya temperamen. Setiap masuk masjid datang pengurus masjid, cari masjid lain, tidak boleh masuk ke sini. Ini listrik kami bayar. Kamu bikin habis air ya? Apa sih, sedangkan orang tablik ini bukan seperti Wahabi. Kalau di Wahabi ini kan habis semua kita disisir. Ukuran jenggot jadi ukuran, semua salah, sholat, maulid, segala macam. Kalau tablik ini kan tidak. Bahkan di situ mohon maaf, pembunuh, perampok, mantan preman, bahkan orang-orang Yakuza yang di Jepang pun masuk Islam. Ikut jamaah tablik. Saya pun begitu dari kafir. Kalau tidak ikut itu, mungkin sampai sekarang saya nggak berani keliling-keliling karena belum terlatih. Cuma saya tidak suka itu diusir-usir. Saya bilang bagaimana ini sama-sama Islam. Saya tanya sama amir saya, Pak Jaka itu, Mir, kita tiap masjid begini ya. Nah, inilah Ustadz ujian dalam Islam. Aduh, saya mau keluar, Mir. Lama-lama bisa berkelahi dalam masjid kita ini. Tidak boleh Ustadz, biar kita ditampar, tidak boleh melawan. Oh begitu ya? Iya, dia kan belum tahu. Dikasihlah buku saya begini deh. Fadilah Amal. Saya pelajari. Tidak ada di situ mengenai nasab, mengenai mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Naftali. Nggak ada. Semua mazhab yang ada di dalam bersatu, pakai kunut dengan tidak kunut. Yang penting antum sholat. Nah, itu. Jadi saya kemana-mana ikut-ikut mereka. Yahya Waloni bukanlah seorang biasa. Ia adalah mantan ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Papua. Seorang pendeta yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, mengajar, membimbing, bahkan melahirkan banyak calon pendeta di wilayah timur Indonesia. Namun siapa sangka, pria asal Minahasa ini justru berbalik arah, menempuh jalan yang berbeda menjadi seorang Muslim. Pencarian kebenaran bermula saat ia mendalami ilmu perbandingan agama. Sebagai seorang teolog, Yahya tak puas hanya memahami agama Kristen. Ia mempelajari Yudaisme, kemudian berlanjut ke Islam. Ia membaca Al-Quran untuk mencari celah dan kelemahan dengan niat awal membantah kebenarannya. Tapi justru sebaliknya, ia menemukan hal yang membuat hatinya terusik. Ia melihat benang merah yang sangat jelas. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Muhammad SAW memiliki kesinambungan yang sempurna dalam Al-Quran. Ia merasa ajaran Islam menyempurnakan nubuat para nabi sebelumnya. Ia mulai mempertanyakan kenapa Isa dipandang sebagai Tuhan dalam ajaran lamanya, padahal dalam Islam, Isa adalah nabi yang agung, bukan Tuhan. Puncak kegelisahannya hadir dalam bentuk pengalaman spiritual tak biasa. Di sebuah sore Ramadan, ia bertemu dengan seorang pria penjual ikan di depan rumahnya. Pria ini berpakaian bersih, bersorban, berjanggut, dan membawa sepeda. Yang mengejutkan, pria ini tak berbau ikan sama sekali. Dialog terjadi secara intens. Penjual ikan itu mengajaknya berdiskusi soal Tuhan, kenabian, dan makna kehidupan. Yahya terkesima oleh kedalaman kata-katanya. Istrinya bahkan sempat menyangka ia berbicara sendiri, karena sosok itu seperti tidak terlihat oleh orang lain. Pertemuan dengan penjual ikan terjadi 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Pada pertemuan terakhir, pria itu memberinya selembar kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama setelahnya, pria itu tak pernah muncul lagi. Yahya merasa ini adalah petunjuk dari Allah. 18 Ramadan, ia memutuskan untuk bersyahadat secara sadar dan ikhlas. Bersama istrinya, anak-anaknya, dan orang tua istrinya, mereka memeluk Islam di hadapan Kiai Haji Komarudin Shofa, seorang kiai yang telah mendapat mimpi sebelumnya tentang kedatangannya. Tidak lama setelah menjadi Muslim, Yahya diuji. Saat khutbah Idul Fitri pertamanya, ia pingsan dan dinyatakan mati suri oleh dokter. Namun beberapa saat kemudian, Allah mengembalikannya. Ia bangkit dan melanjutkan perjuangannya sebagai da'i. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang benar.
Kini, Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai pendakwah yang penuh semangat dan keberanian. Ia mengisahkan kisah hijrahnya bukan untuk kesan dramatis, tapi sebagai pelajaran hidup dan bukti nyata bahwa hidayah Tuhan bisa datang dari jalan mana saja, bahkan kepada seorang pendeta sekalipun. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah. Ada anunya, sandaran kepalanya mau diturun, ini mau diambil kembali ke rumah sakit. Ada tandunya masjid. Ada biasa bantunya masjid. Atur dulu anu kepalanya, sama tahu bisa. Oh, sajadah. Ada tandunya masjid, sajadah. Yang tebal-tebal. Enggak ada punya mesin. Tunggu baru diambil. Jangan di video ya. Jangan ada yang video. Jangan. Privasinya orang.